Apakah layar saya terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi kalian bisa memahami sekarang kenapa RWACC itu mula-mula turun terus naik. Kenapa nilai perusahaan itu mula-mula naik terus turun. Karena emang nilai perusahaan berkebalikan dengan RWACC. Di awal ketika nilai perusahaan naik, itu artinya efek dari tax shield yang positif itu masih lebih besar dibandingkan dengan cost of bankruptcy yang negatif. Karena waktu dia masih kecil, utangnya kemungkinan dia bangkrut kan kecil. Sementara ketika dia melewati puncaknya, maka cost of bankruptcy yang negatif itu lebih besar dibandingkan dengan tax shield yang positif. Kenapa cost of bankruptcy-nya bisa besar? Karena ketika utangnya sudah tinggi, kemungkinan perusahaan bangkrut, probabilitas dia bangkrut itu semakin besar. Itu yang menyebabkan cost of bankruptcy-nya meningkat. Gitu ya. Kalau tadi kita bicara, masih ingat nggak kita bicara 70 dan 20%. Ya. Kita bicara 70 dan 20%. Jadi 70-nya ini akan tetap. 70-nya tidak akan pernah berubah. Ini konstan nih. Yang berubah itu yang 20%. Kalau dia tingkat utangnya rendah, dia akan turun. Kalau tingkat utangnya tinggi, maka probabilitas kebangkrutannya semakin tinggi, dia akan naik. 70%-nya tetap, mau dia kecil, mau dia besar. Kalau misalkan asetnya 100, lakunya bisa 30, terjualnya ya berarti cuma deltanya ya 70 akan konstan, mau berapapun tingkat utang perusahaan. Ya. Itu kenapa yang mempengaruhi cost of bankruptcy itu sebenarnya adalah probabilitas dari kebangkrutan. Ketika dia utangnya kecil, probabilitasnya kecil, cost of bankruptcy-nya kecil. Ketika utangnya besar, probabilitas kebangkrutannya besar, cost of bankruptcy-nya besar. Di sini cost of bankruptcy-nya lebih kecil dari tax shield, sehingga kalau ditingkatkan utangnya, tax shield-nya masih lebih besar, sehingga nilai perusahaan masih naik. Tapi ketika sudah melewati puncaknya, penambahan utang itu hanya akan menambah probabilitas kebangkrutan, nilai cost of bankruptcy-nya makin tinggi, lebih besar dari keuntungan tax shield-nya, nilai perusahaannya turun. Oke. Sementara kalau RWACC, seperti tadi yang sudah dijelaskan, RB-nya juga naik nih. Kalau RB-nya konstan atau kenaikannya kecil, semakin meningkatkan proporsi utang, maka RWACC-nya akan turun. Seperti Modigliani Miller yang with tax, dia akan turun. Tapi ketika sudah melewati titik optimalnya, risiko kebangkrutannya bertambah, maka RS-nya meningkat, RB-nya juga meningkat. Ketika RS meningkat, RB meningkat, maka RWACC-nya itu akan meningkat juga. Itu kenapa RWACC-nya mula-mula turun, terus dia naik. Oke. Ada satu metode yang berbeda ketika menghitung cost of equity, RS. Ya. RS ada dua cara sebenarnya, ada tiga sebenarnya ya, tapi kalian mengenalnya kalian mengenalnya tiga. Jadi sebenarnya ya lebih sih dari tiga. Oke, satu-satu dulu ya. Kalau menghitung RS itu cara pertama yang kalian kenal adalah menggunakan konsepnya Modigliani Miller. Itu ada dua yang bisa kita hitung. RS sama dengan earning after tax dibagi dengan S. Bisa juga RS sama dengan R0 ditambah B per S
kali 1 minus TC, R0 dikurangi dengan RB. Gitu kan ya. Nah, cara kedua itu dikenal dengan metode yang namanya CAPM. Metode ini yang dipakai oleh oleh Damodaran. Jadi menghitung RS-nya sama dengan RF, risk free. Ini adalah tingkat pengembalian yang bebas risiko pilot, yaitu tingkat bunga atau interest yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi obligasinya adalah obligasi pemerintah atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada kemungkinan dia bangkrut. Itu kenapa disebut dengan risk free. RF ditambah beta RM dikurangi RF. Oke. Nanti saya akan upload juga video yang menjelaskan kenapa CAPM rumusnya seperti ini. Bagi yang ingin tahu kenapa rumus CAPM seperti ini, bisa lihat video yang tentang CAPM ya. Nah, tapi untuk tahap ini yang perlu kita ketahui adalah beta. Jadi beta ini mengukur risiko. Ini mengukur risiko. Sebenarnya untuk Modigliani-Miller ukuran risikonya ada, itu di sini. B per S adalah ukuran risiko. Semakin tinggi B-nya, artinya perusahaan semakin berisiko. Sementara kalau CAPM, risikonya dihitung menggunakan satu koefisien yang namanya beta. Ya. Kemudian ada metode yang ketiga, itu yang disebut APT. Kemudian ada juga yang keempat, menghitung RS, yang namanya ini menggunakan konsep empirical. Konsep empiris, empirical, kita menyebutnya sebagai empirical. Itu yang paling terkenal adalah Fama and Friends method namanya. Ada 2 orang yang melakukan penelitian. APT ini yang mengembangkan Ross sendiri. Oke. Kalau ini CAPM itu yang mengembangkan yang namanya Sharp, Mosin, dan Littner, 3 orang. Ini 2 orang, Modigliani-Miller, ini Sharp, Mosin, Littner, CAPM rumus ini. Kemudian APT Ross yang mengembangkan, yang penyusun buku yang kita gunakan, terus empirical itu Fama Friends. Oke. Nah, Damodaran menggunakan CAPM karena ini yang paling umum digunakan. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menggunakan CAPM untuk menghitung RS. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Semakin tinggi risiko perusahaan karena utangnya bertambah, maka kalau Modigliani-Miller, B per S-nya akan semakin tinggi. Sementara kalau CAPM, betanya yang akan semakin tinggi. Oke. Ya. Kembali ke sini, tadi sudah dijelaskan, jika utangnya bertambah, maka equity akan semakin berisiko. Betanya akan semakin berisiko, cost of equity-nya akan semakin tinggi. Ya. Oke. Sementara sama, utang itu juga kalau semakin tinggi tingkat utangnya, maka risiko dari pemegang utang juga bertambah, RB-nya juga akan semakin tinggi. Kita akan menggunakan apa yang disebut dengan synthetic rating. Nanti kita akan kita akan belajar bagaimana menggunakan konsep synthetic rating. Setelah dapat RE, setelah dapat RB, maka kita akan hitung RWACC-nya. Setelah menghitung RWACC, akan dihitung nilai perusahaannya. Oke, VL. Termasuk kalau ada lanjutannya stock price-nya. Jadi dari VL kita bisa hitung S, dari S dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, kita bisa hitung berapa harganya. Oke. Ya. Ini adalah contoh perhitungannya. Pada saat ini perusahaannya Boeing tahun 99.
betanya 101. Jadi beta menghitung tingkat risiko dari investasi saham di Boeing ya, investasi di saham Boeing. Kemudian diketahui juga RF, risk free rate, surat utang yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah Amerika 5%. Ini disebut bebas risiko karena obligasi pemerintah tidak mungkin default. Pemerintah kan bisa mencetak uang kalau seandainya jatuh tempo. Jadi tidak ada kemungkinan gagal bayar. Itu kenapa 5% ini disebut dengan risk free. Gitu ya. Market risk premium itu adalah RM dikurangi RF. Kalau tadi kan dijelaskan rumusnya RF ditambah beta RM dikurangi RF. Nah, ini itu dikenal juga dengan namanya risk premium. Selisih antara return dari surat berharga saham, jadi ini biasanya dihitung dari indeks. Kalau Indonesia, Bursa Efek Indonesia, indeksnya adalah indeks harga saham gabungan, IHSG ya. Nah, return-nya berapa? Jadi return keseluruhan dari pergerakan harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Bursa Efek. Kalau BI berarti Bursa Efek Indonesia. RF adalah tadi ya, surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selisihnya itu namanya risk premium. Kalau risk premiumnya langsung diketahui, market risk premium 5,5. Berarti beta dikali market risk premium, betanya 1,01 dikali dengan risk premiumnya 5,5, maka saat ini RS dari Boeing 10,58. Ya, cost of equity atau RS-nya 10,58. Nah, kemudian utang. Jadi kalau di luar itu perusahaan berutang, kalau di Indonesia kalau perusahaan berutang konotasinya langsung orang sebagian besar langsung berpikir bahwa utang itu dari bank gitu. Sementara kalau di luar yang lebih maju pasar modalnya, perusahaan yang berutang dia mengeluarkan obligasi. Jadi publik yang memberikan masyarakat atau investor yang akan membeli obligasi tersebut sehingga invest di dalam bentuk utang gitu ya. Investasinya dalam bentuk utang, jadi membeli obligasi. Nah, obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ada ratingnya, ada peringkatnya. Semakin tinggi ratingnya, itu artinya obligasi atau surat utang itu semakin aman. Semakin kecil kemungkinan perusahaan yang mengeluarkan rating obligasi tersebut itu bangkrut atau default atau gagal bayar gitu ya. Itu kenapa semua perusahaan yang mengeluarkan obligasi wajib untuk di-rating, untuk tahu tingkat risiko dari obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi ratingnya, semakin rendah risikonya, maka RB-nya akan semakin kecil. Kalau ratingnya rendah, tingkat risikonya tinggi, maka RB-nya akan semakin tinggi. Jadi kembali ke risk return trade-off. Nah, di sini RB-nya ingat karena interest expense adalah tax deductible, maka selalu RB-nya dikali dengan 1 minus TC. Itu yang disebut dengan pre-tax dan after-tax. Ya. 1 minus TC itu adalah adjustment pajaknya. Sehingga ketika dicari sudah dapat cost of equity-nya, RB-nya sudah dapat, RS-nya dapat, RB-nya dapat. Kemudian dengan proporsi utang yang sekarang, utangnya 32595, equity-nya 8194, maka bisa dicari cost of capital Boeing saat ini dengan tingkat utang saat ini adalah 9,17%. Ini cara menghitungnya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Semua yang kita kerjakan kurang lebih sama, kecuali menghitung RS. Di sini kita menggunakan konsep CAPM namanya, RF plus beta, RM dikurangi RF, itu yang berbeda. Jadi bukan pakai R0 ditambah B per S, R0 dikurangi RB. Tapi nanti dibuktikan, mau menggunakan Modigliani-Miller, RS yang R0 plus B per S R0 dikurangi RB kali 1 minus TC, maupun menggunakan CAPM, hasilnya akan sama.
hasilnya akan sama. Padahal yang satu Modigliani Miller teorinya dibuat tahun 58, sementara CAPM itu baru ada tahun 68 kalau nggak salah, tahun 68. Tapi ternyata dua teori itu berhubungan dan hasilnya sama persis, gitu ya. Ini adalah pembahasan lanjutan dari rating. Rating paling tinggi adalah triple A. Ada macam-macam caranya. Kalian bisa lihat di buku itu ketika bicara bonds, ketika bicara chapter 8 kalau nggak salah, tentang obligasi, di situ ada tentang rating. Ada lembaga-lembaga rating untuk menentukan rating dari suatu obligasi dan penamaannya beda. Tapi biasanya yang paling tinggi ratingnya itu adalah triple A. Ada yang menggunakan A besar semua, ada yang menggunakan A besar, A kecil gitu. Kemudian itu bedanya antara rating menurut S&P sama Fitch gitu ya. Beda-beda lembaga ratingnya. Kalau Indonesia lembaga ratingnya adalah Pevindo. Kemudian ada juga yang dikasih tanda sama-sama A tapi ada A plus, ada A minus gitu ya. Itu deviasi atau penyimpangan dari nilai A. Jadi A-nya itu ada yang A plus, ada yang A minus. Oke. Itu sampai D. Kalau obligasi itu di rating D, itu artinya obligasi itu udah default. Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut tidak mampu membayar interestnya. Kemudian single B, double B, triple B, single A, double A, triple A, ya. Di tengah-tengahnya ada E, ada plus, ada minus, gitu ya. Oke. Nah, eh, Maaf Pak, suara Bapak tidak terdengar. Halo Pak. Halo, halo. Halo Pak. Pak, sepertinya suaranya mute. Malah hilang.
Saya tidak tahu kenapa drop ini saya. Oke. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Tadi terakhir sampai di 12,9, artinya perusahaan masih mampu untuk berutang 12 kali lipat dari utang yang sekarang. Itu masih terdengar ya? Sudah tidak? Terakhir sampai di mana tadi? Rating, Pak. Apa? Rating. Sampai di mana? Sampai rating D kalau nggak salah, Pak. Oh, sampai rating D. Oke. Sebentar. Pak, kalian boleh nanya interest Silakan. COV itu cost-nya tuh apa, Pak? COV itu coverage artinya. Coverage, oke. Coverage. Oke. Coba ya. Sebentar, saya akan pindahkan ini saya dulu. Sebentar, wifi-nya saya pindahkan dulu. Oke. Sekarang sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Saya ulang dari rating ya, berarti hilangnya waktu dari D ya. Nah, bahwa untuk mendapatkan rating itu ada ukuran kualitatif dan kuantitatif. Apakah itu masih terdengar? Masih, Pak, aman. Masih ya? Oke. Oke, berarti saya akan lanjutkan. Jadi kalau setiap klasifikasi rating itu berarti harus ada syarat minimum dari rasio yang harus terpenuhi. Ya. Nah, 12,9 itu adalah angka EBIT dibagi dengan interest expense. Artinya, kalau perusahaan kondisi utang saat ini itu berutang 12 kali lipatnya, misalkan saya berutang 100 sekarang, 12 kali lipatnya berarti 1.200, saya nambah utangnya ya jadi 1.200. Maka interestnya kan akan bertambah 12 kali lipat. Utang yang 12 kali lipat, interest expense yang 12 kali lipat itu masih bisa dibayar oleh perusahaan karena EBIT-nya masih mampu bayar gitu. Itu kenapa kalau EBIT interest coverage-nya makin tinggi, itu artinya perusahaan makin bagus kinerja keuangannya, makin sehat kondisi keuangannya gitu. Ya. Jadi kalian lihat kalau dia mengecil, berarti kemampuan dia membayar itu berarti sudah berkurang. Ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Berarti ini hanya bisa utangnya 12 kali lipat dari kondisi sekarang. Kalau double A itu bisa 9 kali lipat, A itu 7 kali lipat. Jadi interestnya kalau interestnya itu masih 7 kali dari kondisi sekarang masih bisa dibayar oleh perusahaan. Triple B itu 4, double B 2,5. Selain itu ada ukuran-ukuran yang lain. Sehingga ini menjadi syarat minimum sehingga dia dapatnya ratingnya triple A, double A, single A, dan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Yang namanya synthetic rating itu adalah menghubungkan antara rasio-rasio ini, rating ini
dengan skenario yang ini. Kalau utang 10% bagaimana, kalau utang 20% bagaimana, kalau utang 30% bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini kan utangnya bertambah nih. Ketika utang bertambah, maka laporan keuangannya, kinerja keuangannya akan berubah-berubah. Semakin tinggi perubahannya, maka akan ada perubahan dan kita bisa menentukan perusahaan akan berada di rating yang mana. Logikanya, semakin rendah utang, maka dia akan semakin mendekati ke AAA. Tapi semakin tinggi utang, maka dia akan makin mendekati ke CCC atau ke D, gitu ya. Seperti terlihat di bawah juga, ini kan persentase utang AAA itu syaratnya tidak boleh lebih dari 21%. Kalau dia misalkan sudah lebih dari 71,5, dia bahkan nggak bisa masuk CCC. Gitu. Itu contohnya. Tapi tidak bisa langsung menggunakan ukuran yang paling bawah. Biasanya yang digunakan adalah EBIT interest coverage ini. Interest coverage ratio istilahnya ya, untuk EBIT dibagi interest. Oke. Jadi di sini contohnya, kalau misalkan interest coverage ratio itu ini nih, yang EBIT dibagi dengan interest ya. Itu kalau dia di atas 8,5, maka dia sudah masuk AAA, ini contohnya. Walaupun seharusnya yang AAA itu yang 12,9 ya. Kalau di atas 8,5 mestinya masih masuk AA ini. Tapi ada A+, ada A- gitu ya. Nah, semakin tinggi interest coverage ratio-nya, EBIT per interest-nya semakin tinggi, artinya dia semakin aman perusahaan, kemampuan untuk membayar utang dan membayar kewajibannya itu sangat kuat, sehingga dia ratingnya bisa tinggi. Default spread. Yang namanya default spread itu adalah berapa selisih RB. Default spread adalah selisih antara default spread itu adalah selisih antara RB perusahaan, company, dengan RB pemerintah, government. Apa maksudnya? Perusahaan kan mengeluarkan obligasi. Pemerintah juga mengeluarkan obligasi. Bedanya adalah pemerintah tidak mungkin default. Sementara perusahaan mungkin default. Artinya, kalau saya invest di obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu resikonya lebih besar dibandingkan saya invest di obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, kalau resikonya lebih besar, maka return yang saya harapkan ketika saya invest di obligasi perusahaan lebih tinggi. Karena resikonya lebih besar. Ini resikonya untuk perusahaan lebih besar. Kalau resikonya lebih besar, maka RB-nya logikanya lebih besar. Kan high risk, high return. Kalau dia lebih besar kan berarti ada selisihnya. Selisihnya itu berapa? Selisihnya itu namanya default spread. Jadi, Boeing mengeluarkan obligasi di rating AAA. Maka RB dari Boeing itu adalah plus 0,2 dari RB pemerintah. Jadi kalau pemerintah RB-nya 5%, maka Boeing plus 0,2, 5,2%. Aman sih dia, tidak mungkin default, tapi tetap aja perusahaan ada risiko default. Karena ada risiko default, risiko gagal bayar, maka risiko yang lebih besar itu akan di-charge dengan RB yang lebih tinggi. Lebih tingginya berapa? 0,2. Jadi ini adalah government.
Ya. Yang ini adalah government, yang ini adalah company-nya. Selisihnya itu namanya default spread. Kalian lihat, semakin rendah ratingnya, semakin besar kemungkinan dia bangkrut, semakin tinggi resikonya, maka default spread-nya akan semakin besar. Jadi yang triple C, perusahaan yang single C, jadi dikasih rating C 7,5. Jadi kalau obligasi pemerintah 5%, maka dia 12,5% RB-nya. Dan ini berubah-berubah, karena RB yang dikeluarkan pemerintah tahun ini beda dengan yang tahun depan. Jadi kalau misalkan berubah, obligasi pemerintah misalkan jadi 4%, maka angka-angka ini dijumlahkan bukan lagi dengan 5, tapi dengan 4%. Gitu ya. Patokannya selalu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke, mengerti ya? Hubungan antara financial ratio, dalam hal ini interest coverage ratio, rating, dengan default spread. Semakin bagus kinerja keuangannya, ratingnya akan semakin tinggi, default spread-nya akan semakin kecil. Ada pertanyaan? Oke. Ini penegasan dari yang slide sebelumnya, sehingga kalau ini kasusnya tahun 99 ya, jadi kalau obligasi pemerintah itu 5%, maka yang triple A RB-nya 5,2, double A 5,5, A plus-nya 5,8, seterusnya sampai D. Itu kalian lihat dia akan semakin tinggi. Ini RB. Oke. Beta. Tadi kan beta ukuran risiko, utang semakin tinggi, maka leverage-nya semakin tinggi, debt equity-nya semakin tinggi, betanya akan semakin tinggi. Dikalikan dengan RF yang konstan, ditambah beta kali risk premium yang konstan, maka cost of equity-nya semakin tinggi. Kalian sudah tahu nih, ini kan ada skenario, ada 10%, 20%, 30%, sampai 90%. Pertanyaannya adalah kenapa beta kalau dia 0,87, ini yang namanya unlevered beta. Jadi beta perusahaan pada saat tidak berutang itu 0,87. Kenapa pada saat 10% jadi 0,93? Kalian bisa lihat penjelasannya di buku. Di chapter 18. Jadi bagian yang penting dari chapter 18 itu selain apa namanya? Selain ada 3 metode, kalian bisa menghitung juga beta di sini. Sebentar ya, saya cari dulu di mana ya. Nah, ini beta and leverage. Nah, beta aset ini adalah beta unlevered. Jadi 0,87. Ini dia. Beta aset atau unlevered beta 0,87. Bagaimana kalau utangnya 10%? Ini dia. Ini jadi ini di beta asetnya 0,87, 1 plus debt plus equity. Hendra, kalau utangnya 10%, berapa debt-nya, berapa equity-nya, Hendra? Ini kita ngomongin yang ini nih. Kita bicara yang ini ya. Pada saat dia 10%. Kan beta equity sama dengan beta aset
atau disebut juga beta unlevered gitu ya, dikali dengan 1 plus debt per equity. Kali dengan 1 plus D per equity. Ini debt ratio-nya 10%, Dra. Berarti beta unlevered-nya, beta asetnya 0,87, 1 plus berapa D-nya, berapa E-nya, Dra? 10/110, Pak. Ya. 10 per berapa, Dra? Gambar, Dra. Nih. Kalau 10% itu kan berarti ini 10, ini berapa, Dra? Kalau 10%? 90. 90 kan, Dra? Supaya dia jadinya ini 10%. Sehingga D per E-nya 10 per berapa, Dra? 100 ya, Pak? Lihat gambar, Dra. Ini yang namanya maksudnya tingkat utang E-nya 10%. saja. Karena rumusnya kan 1 plus D per E kan, Dra? Mengerti, Indra? Jadi E-nya berapa, Indra? 90, Pak. 90 ya. Jangan lupa, Indra ya. Harus selalu ini, Indra. Ingat yang ini. Nah, kalau kalian hitung, tapi ini bukan rumus yang dipakai sebenarnya. Coba kita kembali ke ini ya. Kembali ke sini. Nah, ini mestinya. Ada utangnya dikali 1 minus TC. Ya. Yang benar kalau ada corporate tax-nya dikali 1 minus TC. Jadi bukan pakai rumus yang 18.3, tapi pakai 18.4. Jadi rumus yang benar seharusnya ini. Beta equity sama dengan beta aset atau unlevered beta atau unlevered ya. Dikali 1 plus D per E kali 1 minus TC. Jadi ada faktor adjustment-nya 1 minus TC. Baru dia dapat yang 0,93. Kalau tanpa pajak dapatnya 0,96 kalau nggak salah. 0,96 atau 0,97. Nah, ketika menggunakan D per E inilah sebenarnya rumus ini bergabung nih. Nah ini kan sebenarnya adalah konsep D per E gitu kan ya. Sehingga B ketika ada unsur D per E-nya maka dua-dua ini akan memberikan hasil yang sama. Oke. Itu untuk kalian pikirkan ya. Ya, balik ke sini. Berarti kalau tingkat utangnya semakin tinggi, maka betanya akan semakin tinggi. Kalau betanya semakin tinggi, dimasukkan rumusnya kan RE sama dengan RF plus beta RM dikurangi RF gitu kan ya. Ini konstan nih di 5%. Ini konstan di 5,5%. Maka kalau RB-nya meningkat, maka RE-nya juga akan meningkat. B-nya semakin tinggi, RE-nya juga akan semakin tinggi. Cost of equity atau RS ya, akan semakin tinggi.
Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Nah, sekarang kita coba synthetic rating. Synthetic rating itu kan kita mencoba skenario utang dari 0% sampai dengan 90%, bisa 100% sih sebenarnya. Nah, kemudian ada EBIT, ada EBITDA, EBITDA-nya dibuat konstan ya, 328, depresiasinya, EBITDA dikurangi depreciation, dapat EBIT. Jadi EBIT-nya konstan nih, 1751. Konstan 1751. Interest sekarang. Interest semakin tinggi utangnya, maka interestnya akan semakin besar. Ini dia ya. Setelah itu bagaimana mengaplikasikan synthetic rating? Kan ada EBIT yang interest coverage ratio adalah EBIT dibagi interest. Kita hitung EBIT dibagi interestnya berapa? 7,8, 3,43 gitu ya. Seterusnya. Kemudian kita cocokkan ke sini. Nih. Kalau interest coverage ratio-nya di atas 8,5, dia triple A. Antara 6,5 sampai 8,5 double A gitu kan ya. Sehingga dapat nih kita ratingnya kira-kira berapa. Ini yang namanya synthetic rating. Dilihat dari interest coverage ratio saja. Hanya satu rasio saja. Ini disebut sintetik karena ini hanya pura-pura gitu ya. Kalau yang rating benerannya kan rasionya akan banyak gitu ya. Tapi ini untuk perkiraan ya lumayan lah. Gitu. Setelah dapat kita ratingnya, maka RB-nya bisa kita cari. Kenapa? Karena kalau dia triple A, default spread-nya kan 0,2, maka RB-nya 5,2. Kalau double A berarti dia akan RB-nya 5,5. Ini dia. Ini kan? Triple A RB-nya 5,2, double A RB-nya 5,5. Sehingga kita bisa menentukan RB. Dan seperti kalian lihat, RB-nya juga tidak konstan. RB-nya itu naik. Itu kenapa siapa yang waktu bertanya di pertemuan yang lalu ya, resikonya bertambah bagi siapa Pak? Gitu. Utang yang bertambah itu di awal-awal itu hanya meningkatkan risiko bagi pemegang saham. Sebenarnya tidak. Karena RB-nya, bondholder-nya juga setiap kali nambah utang, dia makin berisiko juga. Itu kenapa RB-nya juga akan naik sebenarnya. Gitu ya. Ini dia. Ini hanya dikali 1 minus TC, sehingga RB dikali 1 minus TC dapat cost of debt-nya ini. Gitu ya. Selain itu, lihat TC-nya. Dia sampai menghitung bahwa kalau sampai dengan level tertentu, TC-nya 35%. Ini kan masih 2. Tapi begitu dia TC EBIT dikurangi interest-nya turun, maka kan tax bracket-nya dia akan berubah. Dia akan berada pada tax bracket yang lebih rendah. Itu kenapa efektif tax rate-nya juga makin lama makin kecil. Karena profit perusahaan turun, dia berada pada tax bracket yang kecil, maka dasar pengenaan pajaknya juga berdasarkan persentase yang lebih kecil. Itu kenapa tax rate-nya tidak bisa diasumsikan sama. Kalian kan selalu menghitung misalkan 35%, 35% semuanya gitu kan ya, 40%, 40%, 22%, padahal kenyataannya kan tidak. Pada saat profitnya dia berkurang, maka dia berubah tax bracket-nya. Itu juga dimasukkan ke sini. Setelah itu digabungkan. Jadi 0 sampai 10, tadi cost of equity-nya berapa? Diambil dari sini nih. Dari 9,79, 1014 sampai 4718. Masuk ke sini nih, 979, 1014 sampai 4718. Cost of debt-nya yang sudah net dengan pajak 3,38 sampai 10,83. Setelah itu dikalikan dengan proporsinya. 10% untuk utang, berarti 90% untuk equity. 20% utang, 80% equity, dapatlah cost of capital. Cost of capital Boeing yang tadinya 9,79 turun 9,16, kemudian naik lagi sampai 14,47. Berarti struktur modal Boeing yang optimal berapa persen utangnya?
916 ini ya, 30%. 30% tingkat utang yang optimal. Karena pada saat 30% RWACC-nya terendah 9,16%. Ada pertanyaan atau tidak? Pak, boleh nanya ya? Iya. Kan kalau rating perusahaan itu bagus, cost of debt-nya kan murah. Jadi Betul. si perusahaan ini akan berusaha mempertahankan ratingnya itu dengan cara nggak terlalu banyak nambah utang, apa dia gimana Pak? Maksudnya kalau nggak nambah utang misalnya dia butuh gitu, tapi nanti maksudnya dia lebih penting menjaga rating apa mengejar kebutuhan itu gitu? Itu saling berhubungan sebenarnya. Kalau dia perlu dana, nanti kita akan belajar di di bagian berikutnya. Kalau dia memerlukan dana dan dia memang berniat untuk memperoleh dana tersebut dari utang, maka dia lihat kemampuan keuangannya dulu. Seharusnya kalau kemampuan keuangannya kuat, ketika menambah utang dia masih berada di range yang sama, gitu ya. Sehingga misalkan sekarang ratingnya AA gitu misalkan, suatu perusahaan. Dia akan berhitung nih, kalau seandainya saya nambah utang, skenario tadi jalan, kira-kira saya masih dapat AA atau tidak. Gitu. Karena kan tadi, satu sisi dia memerlukan dana, satu sisi kalau utangnya meningkat, dia ratingnya turun. Nah, belum tentu ratingnya turun. Kalau seandainya penambahannya katakanlah kecil, atau kondisi keuangan perusahaan itu cukup baik sehingga meskipun utangnya ditambah, maka dia secara kinerja laporan keuangannya tetap bisa dapat rating yang E kan bisa saja. Gitu ya. Itu biasanya yang dihitung oleh perusahaan. Jadi perusahaan maunya dua-duanya kalau ditanya. Rating sama utang kalau bisa dua-duanya. Dia ngeluarin utang baru tapi ratingnya tetap bisa dipertahankan. Bagaimana caranya? Yaitu dia menambah utangnya masih dalam range yang tidak berlebihan, masih dalam range yang dalam tanda kutip ya sedikit maksudnya tidak membuat laporan keuangannya menjadi jelek kinerjanya gitu ya. Menjawab tidak pertanyaan itu? Iya. Menjawab Pak, pertanyaan iya, tidak? Pak. Jawabannya ya. Gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Ya. Ini kalau RWACC. Bagaimana dengan rumus yang tadi? Ya, rumus yang tadi itu yang VL sama dengan VU plus TCB dikurangi cost of bankruptcy. Kalau tadi kan RWACC dicari ini ya, dicari RWACC yang terendah. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan VL sama dengan VU plus TCB minus cost of bankruptcy, sehingga kita bisa menentukan VL yang tertinggi berapa gitu ya. Nah, karena kita perlu menghitung cost of bankruptcy kan ada dua tadi saya cerita. Probabilitas dia bangkrut dikali penurunan nilai dari perusahaan gitu kan. Yang 70 adalah penurunan nilai, kemungkinan bangkrut dia 20% gitu. Nah, perusahaan pemeringkat yang memberikan rating itu dan lembaga dan pasar keuangan sebenarnya punya datanya. Dari sejarahnya selama ini, perusahaan yang diberi rating A itu ada kemungkinan bangkrut 0,01% dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Ini berdasarkan data. Jadi ada perusahaan yang pernah dikasih rating A, tapi default. Jarang sekali kejadiannya. 1 di antara berapa nih berarti? 1 di antara 10.000 ya. 0,01% itu kan artinya 1 dari 10.000. Betul tidak? 2, iya. 1 di antara 10.000 itu akan default dalam jangka waktu 5 tahun. Ini adalah kemungkinan dia bangkrut. Kalau tadi
ini adalah 20%-nya. 20% kali kemungkinan dia bangkrut. 20% adalah kemungkinan dia bangkrut. Nanti itu dikali dengan berapa penurunan nilai. 70-nya penurunan nilainya. Gitu kan, ya. Ini adalah default risk. Ada pertanyaan atau tidak? Jadi menggunakan ini kita bisa tahu nih, oh kalau perusahaan itu di rating, ada perusahaan Indonesia di rating triple B gitu misalkan. Atau B plus oleh S&P, Standard & Poor's. Berarti kalau dia di rating B plus, berarti ada kemungkinan 19,28% bangkrut. Oke. Nah, sehingga yang satu ada unsur TCB, yang satu ada unsur, lihat ya, yang satu ada unsur TCB, ini TCB-nya. Kok nggak bisa? Sebentar. Ini. Nah, ini TCB-nya. Nih. Kita hitung. Terus yang kedua ada unsur bankruptcy cost-nya. Ya. Oke. Kita hitung sekarang. Ini adalah TCB-nya. Ini utangnya, kalau 10% berapa nilai utangnya, 20% berapa nilai utangnya, kemudian dikali dengan tax rate-nya. Ingat, tax rate ini diambil dari yang tadi nih. Tidak konstan, tax rate-nya di 35%. Ketika utangnya semakin tinggi, interest-nya semakin tinggi, EBIT dikurangi interest-nya menghasilkan pendapatan kena pajak semakin rendah. Sehingga tax bracket-nya dia semakin kecil, tax bracket-nya berubah, dia akan kena pajak yang lebih kecil, gitu ya. Jadi diambilnya dari sini, 35, 30, 22, 17. Nah, itu sehingga tax rate-nya juga tidak bisa asumsinya konstan, tapi dia berubah, gitu ya. Sehingga ini adalah TCB-nya. TCB-nya. Oke. Pada saat interest expense-nya itu lebih besar dibandingkan dengan EBIT-nya, itu dia di cap. Artinya di sini perusahaan udah mulai rugi nih. Pada saat perusahaan rugi, dia nggak bisa lagi nambah EBIT-nya, nambah tax benefit-nya. Dia akan konstan di angka 4,903 gitu ya. Ini tax benefit-nya. Ini TC-nya ya. Sekarang cost of bankruptcy-nya. Nah, kalau cost of bankruptcy berarti probabilitas default-nya, kalau dia 0% kan double A, dia probability default-nya 0,28. Dari mana? Dari sini nih. Kalau double A 0,28. E plus 0,4. Nah, itu dipindahkan ke sini. 0,28, E minusnya 1,41. Ini adalah probability of default-nya dikali dengan angka penurunan nilainya. Ya. Coba kalian 32 dibagi 0,0028 ya berarti ya. Sorry. 0,28%. Ya. Saya dapat angkanya 11.428,57. Ini artinya nilai Boeing itu akan turun sebesar ini nih, 11.428,57. Ini adalah selisih antara dia going concern dan dia bankrupt. Ini yang tadi contoh kita itu yang 70 tadi. Yang 100 turun ke 30. Nah, ini 11.428,57. Sehingga 11.428,57 dikali dengan 0,28%, 0,28%, itu hasilnya adalah 32. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Terus sisanya sama nih. Kita akan kalikan probabilitas default-nya dikali dengan 11.428,57. Karena ini konstan nih. Dia akan dapat ini. Ini adalah cost of bankruptcy yang minus. Sudah dapat? Digabung sekarang. Ini adalah persentase utangnya. VU-nya berapa?
EBIT kali 1 minus TC dibagi dengan R0. R0-nya tadi kan udah dapat. Dapat nih VU-nya. Tax benefit-nya dari mana? TC kali B. Ini dia. Dipindahkan. Bankruptcy cost-nya dari mana? Dari sini dipindahkan. Maka VL, pakai rumus VL sama dengan VU plus TCB kurangi cost of bankruptcy. Dapatlah ini. Kalau konsisten cara menghitungnya, seharusnya menggunakan VL maupun RWACC, jawabannya sama. Boeing akan optimal jika tingkat utangnya adalah 30%. Kenapa? Karena nilai perusahaannya maksimum 4847. Sama juga kesimpulan pada saat R, 30%. Kenapa 30%? Karena cost of capital-nya paling kecil. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Ini yang disebut dengan teori static trade-off.